wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam Rahasia Investasi Sukses. Kita bakal ngobrol-ngobrol bagaimana nih menjaga konsistensi, menjaga kesuksesan, dan juga tentunya dalam pandemi ini. Nggak gampang, tapi bagaimana seorang memandang itu mempengaruhi. Nah, saat ini saya akan ngobrol bersama seorang produser nih, banyak memproduseri artis-artis Mandarin ya, dan beliau juga selain produser multi talent, bisa menjadi sutradara, director fotografi dan juga videografi. Please welcome ada Marcos Chung. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Ada Marcos Chung. Wey. Halo Bro Marcos Chung. Wow, ini saya tadi lihat wah, habis dari Amerika nih. Di masa pandemi malah ke Amerika, luar biasa kan. Keren banget nih. Bro Marcos, mungkin boleh memperkenalkan diri dong versinya Bro Marcos. Silakan Bro Marcos. Hai, thank you Bro Ruby udah ngundang lagi. Ya, gue Marcos, dan kerjaan gue sebelum pandemi dan masih itu lebih ke sebagai produser di musik Mandarin Indonesia. Dan kebetulan juga hobi foto-foto, hobi bikin video. Jadi sekarang mungkin bisa dibilang sebagai seorang fotografer juga, gitu. Ya. Fotografer ya, oke. Nah, tadi berhubungan sama beberapa minggu lalu ya, baru balik dari Amerika gitu bro ya. Nah itu ngapain nih bro? Moto kah atau apa berhubungan sama dunianya bro nih? Iya, jadi kalau waktu kemarin ke Amerika sebenarnya juga bukan buat holiday. Jadi orang-orang mungkin pikirnya gue tuh holiday. Gue tuh lagi pergi untuk melihat sesuatu, jadi kayak sambil belajar di dunia fotografi dan videografi, dan pastinya mencari pengalaman baru. Jadi gimana sih rasanya jadi seorang fotografer atau videografer, terjun langsung dan berhubungan langsung dengan klien di sana, ya seperti apa gitu. Jadi ya kebetulan ya itu yang membuat gua tuh pergi buat belajar gitu. Nah, kalau seni fotografi, videografi kan juga ada bermacam-macam aliran kali bro ya. Nah, kalau bro sendiri sukanya seperti apa sih? Apakah mungkin yang alam atau sinematik, ataupun mungkin yang lebih ke close up atau apa bro Marcos? Saya suka banget nih foto sama bro Marcos sih. Gue tuh jujur gue suka yang agak-agak ke bule-bulean, jadi lebih ke Hollywood look gitu. Jadi tapi sebenarnya basicnya gue suka yang di street style, jadi foto di outdoor di street style tapi dengan penampilan full makeup. Jadi bisa disebut fashion tapi di outdoor gitu. Jadi benar-benar kalau kita jepret itu kayak artis Hollywood yang lagi kena jepret di luar jalan itu. Jadi yang benar-benar ready. Jadi bukan orang-orang yang casual terus difotoin lagi jalan gitu, enggak. Jadi benar-benar kayak artis yang lagi di capture di jalan, tapi jadinya ya keren gitu. Iya. Gua pengen, makanya gua kemarin ke Amerika dan gua juga sedikit belajar dan melihat cara mereka seperti apa, dan ya itu. Jadi kayak mengadaptasi dengan mereka dan kita combine gimana caranya supaya bisa masuk di Indonesia atau di Asia ini. Wow, jadi di Amerika belajar gaya baru nanti akan diterapkan di Indonesia ya? Yeah. Wow, amazing. Jadi tadi ya, kalau bicara soal dunia fotografi, videografi, dan tentunya apalagi di kondisi pandemi gini kan juga tetap peluangnya juga besar ya bro ya? Iya. Gue melihat itu juga kan, karena pasti banyak sekali orang yang butuh atau apa gitu kan, dan realitanya juga terjadi di mana. Nah, tadi ya berhubungan sama nature tapi juga ada sisi-sisi ya makeup dan lain-lain ya, ada konseptual itu bro ya. Yeah. Nah, tadi kan kalau bisa bicara soal videografi dan fotografi ini bro, tadi kan sempat ke Amerika, tadi sekalian ada klien juga gitu ya? Iya.
Jadi kita win solution. Mantap nih. Ini jobnya internasional sekalian. Iya, sebenarnya sebelum pandemi itu aku sebagai produser. Jadi aku produser tuh kita tuh memproduksi segala hal yang berhubungan dengan showbiz, kadang-kadang juga advertising gitu, iklan, dan apapun yang klien mau, misalnya nih mau photoshoot buat produk atau model atau bikin video atau iklan video, itu kita bisa. Dan sebenarnya sebelumnya itu kita juga udah kayak bikin iklan di Eropa, itu udah sering banget. Jadi kayak Hong Kong, Taiwan itu udah sering banget. Tapi gua tuh nggak turun langsung dulunya, kan gue produser dan gua bisa kayak fotografernya dari tim gua, videografer dari tim gua. Cuma gara-gara pandemi ini dia kan istilahnya itu semuanya shutdown gitu tiba-tiba. Jadi mati suri lah gitu kan. Jadi gue pikir gimana caranya gua tetap harus bisa survive. Gua pribadi harus bertahan. Ya udah mau nggak mau gua harus pedalamin ilmu gua. Jadi gua manfaatin momen ini, momen yang kayak nggak ada kerjaan nih, kayak nggak ada keluar kota lagi, nggak keluar negeri lagi. Gimana caranya gua selama setahun 2 tahun ini gua benar-benar belajar. Gua private secara online sama guru-guru yang di Amerika dan ada beberapa juga yang di Asia. Itu private untuk ilmu skill fotografi gua. Nah di situ gua pikir gini, gua udah nggak sanggup lagi namanya sekarang ini kan shutdown, jadi semua tim karyawan semuanya kita semuanya libur panjang, ya kan? Tapi gimana caranya gue tuh bisa hidup gitu loh. Jadi tetap di platform yang sama, gue manfaatin momen ini, gue belajar dan gue praktek. Dan gue mulai dari benar-benar dari nol, dari bawah banget. Karena sebelumnya gue nggak pernah jadi fotografer yang dibayar gitu loh. Gue nggak pernah. Dan gue selama ini gue cuma hobi doang. Kebetulan gue hobi. Nah, sekarang gue benar-benar supaya gue bisa cari income dari fotografi sebagai seorang fotografer, ya gue pedalamin skill gue lebih profesional lagi, dari skill juga gue perdalam lagi gitu. Nah, jadi sepanjang tahun tuh gue benar-benar latihan, gue foto-foto teman, gue belajar gini dan ya kebetulan dilirik gitu loh. Sekarang dilirik sampai ada orang Amerika lirik gue dan sebenarnya orang Indonesia juga, orang Indonesia yang tinggal di Amerika gitu. Jadi dia suka sama karya gua gini-gini. Udah akhirnya gua pergi gitu loh buat bikin sesuatu sama mereka gitu. Jadi ya tambah semangat dong bro ya. Jadi nggak nyangka yang kita kayak masih baru mulai tapi orang luar negeri itu berani gitu loh. Itu jauh loh Amerika loh. Iya. Ya kan? Kalau cuma di Singapura, Malaysia itu kan dekat, udah biasa. Iya. Jadi satu benar-benar appreciate banget gitu. Ya bangga juga, seneng gitu loh. Kok mau gitu ya sama ini. Ya ternyata ya gue mulai pede gitu loh. Berarti karya gue itu mulai ada yang suka gitu. Baru bener-bener dari nol nih bro. Yes. Wah ini luar biasa nih. Yeah. Nah bro, kalau gitu sekarang kan mulai istilahnya di jalur fotografi nih. Apa planning ke depannya dari Bro Marcos Chung nih? Ya, planning ke depannya adalah gua sebenarnya tetap di platform yang sama, cuman beda jalur dikit gitu, beda jurusan dikit. Tapi masih dalam entertainment ya, istilah kata dunia entertainment ya. Ya, karena semua yang namanya showbiz itu basicnya pasti di fotografi sama videografi itu. Kalau tanpa dua ini nggak mungkin bisa jadi showbiz, benar nggak sih? Nah, dulunya gua nggak ada kayak gua nggak ada studio buat fotografi dan videografi, tapi gua cuma produser yang bisa memproduksi apapun dengan tim gua serba ada. Tapi sekarang gua benar-benar branding satu brand lagi ya di fotografi sama videografi. Jadi nanti ke depannya kalau pandemi selesai ya gua udah ada brand baru lagi, gua ada bisnis baru lagi, ya kan? Iya. Dan ada production house juga lah ya, ada production house juga untuk itu ya. Ya, dulunya kan gue cuma bisa produksi video klip musik segala macam, dan gue nggak ada fotografi. Gue masih harus collab sama fotografer yang lain, teman-teman yang lain. Nah, kedepannya gue sendiri udah punya studio fotografi sendiri gitu. Ya, jadi kedepannya itu tetap. Jadi pandemi. Bisnis aku yang lain, showbiz yang lain kan mati suri. Ya udah biar tidur dulu, sama-sama tidur dengan yang lain. Gua berusaha untuk membentuk brand baru gitu. Nah, bagaimana nih bro juga mengencourage atau sebagai
dukungan nih kepada teman-teman yang lagi kebingungan juga kadang atau bingung atau gimana, Bro. Apalagi khususnya kan tadi di dunia showbiz ini kan banyak pengaruhnya ya. Nah, kalau dari saran dari Bro Marcos gimana? Ya, kalau misalnya dari sisi pandang gua pribadi, kenapa gua tetap di platform yang sama? Karena pada akhirnya kita harus balik lagi ke sini, benar nggak? Setuju nggak sih? Setuju ya. Ya. Ini kan passionnya ya, Bro, ya, passionnya kita. Passion, iya. Yes. Sebenarnya gue juga sebelum pandeminya gue pernah bikin bisnis apa ya? Gue pernah bikin kayak bakery, gue pernah buka butik buat fashion, gue pernah. Tapi karena passionnya nggak ke sana, akhirnya ujungnya balik lagi ke sini, ya kan? Nah, apalagi sekarang di pandemi ini gue udah punya pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya gue paksain diri buat kerjaan yang lain, ujungnya bukan untung, malah buntung. Benar nggak sih, Bro? Kayak kita kita butuh butuh modal loh untuk branding untuk mulai satu bisnis. Betul. Nah, baik lagi kita namanya dunia di dunia entertain. Dunia entertain itu untuk seorang artis itu ya. Kebetulan gue juga banyak artis di bawah manajemen gue gitu. Gue jaga keeksklusifan mereka. Kan karena untuk membentuk satu artis yang mempunyai nilai jual itu adalah di eksklusifnya mereka. Iya, setuju. Dan kalau artis sudah nggak eksklusif, nggak bisa jual lagi. Iya. Jadi makanya gua tetap kayak mendidik artis gua supaya mereka tetap harus jaga keeksklusif mereka. Kalau mereka masih mau balik lagi ke dunia entertain. Dengan cara apa? Ya udah kita ya hati-hati aja dalam mencari sesuatu yang baru gitu. Dan kalau misalnya ya nggak masalah, lu mau jual kue, lu mau jual baju, it's okay, lu survive, tapi lu harus tahu sampai mana batas kamu melangkahnya gitu. Ya kan? Iya. Takutnya kebablasan ya, Bro. Takutnya pindah kebablasan. Iya, jangan kebablasan jangan sampai ngantar ke rumah fansnya loh ya. Waduh. Iya. Jadi kita ada batasnya sebenarnya, ya nggak sih? Karena ini pengalaman gua pribadi nih, orang-orang sebelum ketemu kita, wah mereka tuh merasa kita tuh wow banget. Iya. Ya kan? Hari pertama ketemu kita, dia nge-treat kita sebagai raja. Iya. Kita ngomong sebagai seorang artis, sebagai seorang entertain. Iya. Mungkin yang kedua kalinya udah mulai ini ya kan, udah mulai kayak treatnya udah mulai berkurang berapa persen. Iya. Kan? Yang ketiga, keempat, habis. Next-nya pertanyaan gua, mereka kalau ada event, mereka mau nggak bayar kita lagi atau bayar mahal? Enggak kayaknya. Boro-boro, jangan kan bayar, undangannya kan enggak, Bro. Kenapa? Karena udah bosan lihatnya. Iya. Iya, jadi nggak eksklusif gitu ya. Iya, itu dia. Jadi kenapa gua pribadi masih tetap di jalur yang sama, karena investasi gue tuh besar, Bro, sebelumnya tuh. Iya. Kayaknya juga ini kan dikit lagi kita akan ini kan merdeka ya. Yes, merdeka. Karena kan kalau belajar dari negara-negara lain kan juga gitu, Bro. Begitu semua udah divaksin gitu kan. Ya kan artinya udah bisa kayak ada di kayak di Eropa udah ada bola lagi gitu kan. Berarti udah the show udah go on gitu kan ya. Nah, harus. Kemarin gue ke Amerika udah bebas mereka. Udah bebas kan, Bro? Nggak pakai masker sama sekali. Iya. Artinya kan menuju kan, berarti tinggal sedikit lagi gitu, Bro. Iya, kita juga bisa. Jadi ya maksudnya gue takut. Sebenarnya gue sih maksudnya nggak nyinggung siapapun. Gue takutnya teman-teman kita yang lain, teman-teman perjuangan kita setelah pandemi hilang, mereka udah nyaman sama profesi baru mereka dan mereka lupain profesi kita. Kan kita kekurangan teman lagi nanti. Kita malah berkurang, benar nggak sih? Iya. Nah, apalagi itu sekarang tantangan ya, itu tantangan dan pilihan. Iya, karena aku ketemu beberapa teman yang nggak aktif lagi di dunia showbiz. Nah, gue juga nggak tahu sih mereka ngapain, cuman penampilan mereka tuh udah hancur gitu loh, kayak udah nggak jaga penampilan lagi, jadi nggak peduli lagi gitu. Padahal untuk menjaga satu penampilan itu kan nggak gampang, Bro. Maksudnya lu butuh waktu yang panjang gitu loh. Betul. Harusnya sekarang kita siap-siap ya, Bro ya, siap-siap menyambut
new era ya, new normal yang baru ya. Ya kayak bro nih selalu fresh gue liat tuh. Iya. Ya malah makin keren ya Bro Ruby ya. Maksudnya kayak ya kita harus belajar juga sih sama Bro Ruby. Gue juga kadang ya gue ikutin terus kan. Kayak kemarin gue liat udah tampil di berita-berita yang wow, menong-menong itu kan. Ya itu kan maksudnya tetap survive tapi tetap bisa menghasilkan sebenarnya ya Bro ya. Ya. Iya. Ya sebenarnya gini loh bro, gue lihat juga kalau kayak tadi ya bro ya, sorry ya ini ya, kayak misalnya sebuah artis ya, seorang artis gitu ya, pasti kan dia punya fans gitu kan. Mungkin kalau mau istilah kata ini adalah kayak endorsement, soft selling gitu kan, itu yang bisa bro, karena kan yang tadi kan artis itu kan adalah idola, ya kan. Nah jangan sampai kayak tadi bro bilang bener banget harus menjaga image-nya kan bro. Ya kan, mungkin bisa juga misalnya nyanyi kan sekarang banyak platform juga kan, ya kan platform misalnya nyanyi tapi mungkin menggunakan produk atau apa, jadi kan bisa sistem endorse gitu kan bro. Ya itu masih di platform yang sama, masih dalam platform yang sama, masih dalam dunia yang sama gitu kan ya. Nah itu juga bisa kan dengan cara ini, wah teman-teman yang tertarik nanti bisa ini gitu kan. Mungkin salah satunya ya. Masih bisa sebenarnya, cuman ya kadang-kadang ya kita nggak bisa salahin mereka juga, namanya orang mau survive ya dengan cara apapun, yang penting masih halal gitu. Cuman konsekuensinya, kita ngomong konsekuensinya itu nggak bisa dipungkiri, aku bilang itu kan kita kan tahu konsekuensinya seperti apa. Ya makanya artis gue jaga banget karena gue investasi mereka tuh nggak murah dan nggak gampang, butuh waktu dan proses. Investasi tuh ya. Belum apa-apa diorbitkan ya bu ya. Ya. Karena kalau misalnya ya beruntung sih, gue sih nggak ngomong yang lain, mungkin ya mereka nggak seberuntung kita, gue masih bisa handle mereka, gue bisa pertahankan mereka gitu. Jadi ya gue juga pribadi, gue juga pertahankan, gue punya image gitu. Ya maksudnya gue masih bertahan, tapi ya gue nggak nyerah, gue tetap cari makan. Gue jadi fotografer sekarang, gue foto orang keliling-keliling, tapi gue keliling ke Amerika. Mantap gitu. Iya. Nggak bercanda. Gue juga di Jakarta juga gue tetap kok. Gue benar-benar gue nggak malu. Gue dulu sebagai produser yang dibayar sama mahal untuk satu event. Sekarang gue dibayar dengan murah nggak apa-apa. Gue start dari nol. Gue foto-fotoin orang. Tapi gue senang. Gue berkarya. Gue tetap berkarya. Gue berkarya dan gue berharap brand fotografi gue yang baru ini next-nya orang akan tahu dan ya kita punya standar dan kualitas. Makanya gue mau kasih tahu juga nih bro, di sini juga gue mau kasih tahu kan, kalau biasa kan gue sering dipasang tuh foto-foto tuh kalau di mana, nah ini yang foto ini nih bro Marco Chung. Ya kan yang di pantai itu ya kan pakai baju merah, terus ada baju gini juga. Nah ini bro Marco yang kayak model Korea tuh bro, yang kayak opa tuh. Makanya gue thank you banget, makanya gue beruntung banget, gue banyak teman-teman gitu loh. Jadi kayak salah satunya Bro Ruby, teman-teman gue juga banyak yang di showbiz yang udah punya fans base, yang istilahnya yang bukan orang-orang yang biasa gitu loh. Jadi kan gue ada satu kayak gue udah punya modal gitu loh. Iya. Kayak gue fotoin Bro Ruby kan gue bangga juga, gue fotoin satu host yang lumayan terkenal gitu kan. Ya dari situlah orang-orang yang klien-klien gue juga lihat, wah walaupun mereka nggak tahu gue dari bawah karena gue udah foto orang-orang terkenal ya kan. Nah itu yang gue manfaatin sebenarnya, walaupun gue start dari nol gitu loh. Kayak gue juga ya beberapa artis yang gue fotoin juga, dan gue video juga viral ya, kalian tahu kan yang gue bikin sebelum itu. Iya banyak sekali bro. Jadi ya terus terang ini jadi sebuah investment yang luar biasa. Makanya bisa kata gue memperkenalkan kayak gini lagi sebagai ini loh fotografer yang motoin gue loh. Jadi kan juga teman-teman nanti di YouTube tahu nih kan, para subscriber gue ini tahu ya kan, kalau mau kontak langsung hubungi Marco Chung. Nah mumpung lagi pandemi nih gue turun tangan langsung. Nanti kalau balik lagi gue nggak turun lagi nih karena sibuk kan. Nah, yes. Ya, tapi gue tetap thank you buat teman-teman gue kayak Ruby lah dan teman-teman yang lain yang udah sering percaya sama gue gitu. Kalau misalnya gue fotoin mau aja gitu, padahal belum pernah lihat gue foto, tapi mau aja gitu kan. Mau gitu. dong. Nah, dari situlah gue merasa gue dapat banyak istilahnya gue dapat banyak dukungan dari teman-teman dan gue pede jadinya gitu ya, biarin gue baru belajar tapi gue merasa gue
Iya, gue nggak malu lah sama fotografer yang udah lebih profesional dari gue gitu. Karena teman-teman gue juga banyak dukung gitu, gitu aja. Yes, wow. Artinya gini, maksudnya ya gue kan benar-benar dari nol juga kan. Mungkin teman-teman yang lain yang di dunia showbiz pasti punya skill yang lain yang masih di jalur yang sama menurut gue ya pasti. Gue nggak tahu apa ya, mungkin kalau misalnya dia penyanyi, dia masih bisa mulai ngajarin orang nyanyi di online, itu kan masih di jalur yang sama gitu. Karena nanti balik-balik kita nggak bingung. Iya. Kan? Ya gue nggak tahu ya, mungkin bisa ngajarin orang acting seperti apa gitu. Orang kan sekarang kan dia nggak ada kerjaan di rumah, bisa lewat Zoom. Ya kayak kita sekarang ya lagi oleh online gitu. Banyak sebenarnya bro ya kalau menurut gue ya. Jadi nggak harus nyerah gitu. Dia banyak orang nyerah. Arti kata nyerah itu adalah mereka benar-benar banting setir, nggak tahu kemana nanti. Cuma pertanyaan gue adalah nanti lu balik lagi ke dunia lu lagi, itu gampang apa susah? Iya, pasti susah kayak gitu. Iya. Atau apakah lu masih punya semangat lagi nggak? Nah pertanyaannya adalah kalau lu nggak semangat lagi, itu kan sayang banget. Itu kan rugi. Ya lu kita mikir lah, perjuangan kita itu dulu nggak gampang, nangis darah bisa sampai ke titik ini buat masing-masing teman kita. Ya itulah. Jadi jangan sampai pandemi ini membunuh karir kita gitu. Yes. Semoga ini menginspirasi juga kepada buat banyak orang yang khususnya di bidang seni ya kan. Nah, bisa kayak Bu Marcos Chung juga dan juga tetap berkarya di dunia entertainment yang masih related. Jadi begitu nanti udah selesai nih atau udah bebas ya kan, karena kan sekarang kayak di Jakarta udah herd immunity kan, artinya maksudnya udah lumayan ini nih, tapi tetap mesti aware gitu kan, udah zona hijau gitu kan. Zona hijau ya, benar ya. Udah zona hijau ya kan, udah turun. Nah, tapi kita tetap harus jaga-jaga sampai minim banget, sampai nanti istilah kata udah nol gitu ibarat kata gitu. Nah, begitu kan artinya udah the show must go on. Iya, tapi gue yakin banget, gue sangat yakin setelah selesai pandemi ini showbiz itu bakalan melejit. Iya, karena orang udah kangen nih, ya kan? Kangen sama yang kayak hasrat yang tertunda. Iya, betul ya, sekali. Jadi benar-benar kayak excited. Ya makanya buat teman-teman jangan, jadi masih ada waktu sekarang nih, masih waktu. Ayo comeback. Sekarang comeback. Persiapkan diri lagi dari sekarang ya, entah kayak udah nggak pernah ngerawat diri lagi karena udah nggak peduli, kita baik lagi sekarang. Yes. Sekarang jadi nanti kita bilang 3 bulan 6 bulan ke depan atau setahun kemudian juga nggak apa-apa, yang penting kita comeback dari sekarang. Jadi pas selesai kita udah ready, kita yang ready dijual gitu loh, ya nggak? Yes, benar. Ya, itu yang gue ini, dan gue juga sama, gue berharap gue punya brand baru ini setelah pandemi, gue udah ready buat jualan. Wow, mantap banget. Wow, buat teman-teman yang nonton ini, nah khususnya apalagi teman-teman yang ingin konsep yang tadi tuh luar biasa kan, belakangnya nature, ya kan, kemudian make up-nya dibikin superstar. Nature, look-nya superstar. Itu dia, mesti cobain difoto oleh Bro Marcos Chung. Mumpung Bro Marcos Chung yang turun tangan nih. Udah banyak juga. Mungkin teman-teman yang penasaran nih bisa IG-nya kemana nih Bro liatnya? Chung Fotografi. Chung Fotografi. Nah, teman-teman bisa lihat di sono. Nanti saya tampilkan juga nih beberapa hasil-hasil foto, termasuk foto saya yang difotoin oleh Bro Marcos Chung. Gue juga pengen foto dulu lagi bro. Gue dapat ilmu baru nih, gue pengen praktekin lagi. Pasti dong, dengan senang hati. Iya. Nanti gue mau kasih lihat nature-nya juga atau apa gitu kan ya. Kayak di belakang ini kelihatan nggak? Ini nature juga bukan nih? Furniture itu. Nature juga ya. Nanti kita boleh kita atur. Bro Marcos, thank you so much nih udah berbagi inspirasi ya kan, khususnya buat para musisi atau seniman ya kan, supaya tetap semangat, tetap exciting gitu kan, karena masih banyak cara lah ya, masih banyak cara untuk bisa survive gitu kan ya, dengan stay di dalam passionnya itu kan. Yes. Ya kan, jangan bunuh passionnya, akhirnya kan penyesalan ya bro ya, karena orang seni itu kan dengan berkarya itu happy bro,
Nah, Pasti saya tahu nih karena dunianya mirip gitu kan. Iya kan? Ya jangan bunuh lah. Ya bikin mana kita berjuang ya untuk passion kita, membiayai passion kita juga supaya kita bisa mendapatkan manfaat juga gitu kan, atau bisa berkarya buat banyak orang dan karya kita dinikmati dan kita bisa menikmati benefit juga. Sekali lagi Bro Marcos, thank you, sukses ya. Nanti kita bakal ini nih ketemu foto ya. Foto lagi ya. nanti Di ya. foto lagi ya. Yes, buat teman-teman ya, sekali lagi banyak kan yang jadi thumbnail foto-foto saya. Nah, ini hasil foto dari Bro Marcos Chung. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Kita tadi Bro Marcos ini banyak sekali investment khususnya di artis-artis. Ini tinggal nunggu menuainya nih, ya kan? Begitu nanti timingnya tiba pasti wow, karena semua udah kangen sama entertainment, nyanyi dan lain-lain ya. Sukses ya Bro Marcos Chung, terus berkarya, menginspirasi. Yes, buat teman-teman yang nonton juga yuk mari dukung ya kan, nanti bisa kalau mau foto yang konsep yang unik teman-teman harus coba ini di M Chung Production. Saya Ruby Herman dan juga ada Bro Marcos Chung. Bye bye.